Selamat datang teman-teman story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya admin bisa up terus bab-bab berikutnya. Mohon kerjasamanya teman-teman. Bab 1149. Begini, Winston buru-buru menjelaskan masalahnya kepada Alfred. Sialan, kalian itu cuma orang luar kota. Tapi, kalian bukan hanya berani bertindak seenaknya di wilayah keluarga Wells, juga berani melukai cucuku. Aku rasa kalian sudah bosan hidup. Setelah mendengar cerita Winston, Alfred langsung murka. Dia menatap kelompok Owen dengan tatapan yang dingin dan penuh aura membunuh. "Pak, apa kamu juga mau menindas kami tanpa memedulikan kebenarannya?" tanya Owen dengan tidak senang. "Memangnya kenapa kalau iya, Nak? Hari ini, aku akan kasih kalian pelajaran dan juga membalaskan dendam cucuku," kata Alfred dengan dingin. "Hanya mengandalkan kekuatan kalian, konyol sekali." Owen pun tertawa saking marahnya. Awalnya, Owen masih berharap Alfred yang sudah tua bisa bersikap lebih bijaksana, lalu konflik di antara kedua belah pihak bisa terhindar. Namun, sikap Alfred ternyata juga sangat sombong dan tidak masuk akal. Hal ini sudah sepenuhnya membuat Owen marah. "Owen, nggak usah banyak omong kosong sama mereka lagi. Belasan orang ini hanya pecundang. Langsung habisi saja mereka," ujar Renata untuk memprovokasi situasinya. "Gadis tengik, beraninya kalian merendahkan keluarga Wells. Kurasa kalian sudah bosan hidup." Begitu mendengar ucapan Renata, Alfred langsung murka. Kemudian, dia memberi perintah pada seorang pria parubaya di belakangnya, "Joseph, beri pelajaran pada kedua orang itu supaya mereka jera." "Baik." Setelah mengiyakannya, Joseph yang memiliki aura mengesankan pun berjalan maju. "Om Joseph, hati-hati, basis kultivasi gadis itu sudah mencapai tahap akhir alam Mugana, jangan sampai masuk jebakannya," ujar Winston dengan buru-buru. "Apa, basis kultivasinya sudah mencapai tahap akhir alam Mugana?" Setelah mendengarnya, Joseph langsung terkejut. Bukan hanya Joseph, Alfred dan ahli keluarga Wells lainnya juga terkejut dan tidak berani mempercayai pendengaran mereka. Mereka tahu bahwa Aryan merupakan orang terhebat dari generasi muda Loram. Basis kultivasinya sudah menerobos mencapai tahap awal alam Mugana dan dia juga tidak terkalahkan di antara orang segenerasinya. Sementara itu, Renata terlihat baru berumur awal 20-an tahun dan jauh lebih kecil dari Aryan. Namun, basis kultivasinya malah sudah jauh melampaui Aryan dan mencapai tahap akhir alam Mugana. Bakat bela dirinya yang mengerikan itu sudah jauh berada di atas Aryan. Dalam sekejap, mereka semua merasa sangat terguncang. "Winston, basis kultivasi gadis itu benar-benar sudah mencapai tahap akhir alam Mugana." Apa kamu nggak salah?" tanya Alfred dengan ekspresi tidak percaya. "Aku nggak salah, basis kultivasinya memang sudah mencapai tahap akhir alam Mugana. Aku sendiri yang menyaksikannya," jawab Winston dengan yakin. Ini, Alfred dan beberapa ahli keluarga Wells saling memandang dengan ekspresi tercengang. Sangat jelas bahwa mereka sudah sepenuhnya dikejutkan oleh bakat bela diri Renata yang mengerikan. "Gak masalah, memangnya kenapa kalau basis kultivasinya sudah mencapai tahap akhir alam Mugana? Dia masih bukan tandinganku." Setelah tersadar dari keterkejutannya, Joseph pun kembali tenang. Joseph merupakan keturunan keluarga inti dari generasi kedua keluarga Wells. Basis kultivasinya sudah mencapai tahap akhir alam Mugana dari beberapa tahun yang lalu, juga sudah tidak jauh lagi dari tahap puncak alam Mugana. Bab 1150. Jika basis kultivasi Renata baru mencapai tahap akhir alam Mugana, Joseph bisa dengan mudah mengalahkannya. "Gadis tengik, tunjukkanlah kehebatanmu. Aku mau menyaksikannya." Joseph menunjuk ke arah Renata dan menantangnya. "Pak tua, kamu jauh lebih tua dari aku, tapi malah mau menantangku. Apa kamu nggak malu?" sindir Renata. "Kamu," Joseph pun merasa malu dan tidak bisa berkata-kata. "Gadis tengik, jangan asal bicara. Berhubung kalian bertiga berani bermusuhan dengan keluarga Wells, hari ini, aku akan kasih kalian pelajaran supaya kalian tahu kehebatan kami," ujar Joseph dengan dingin. "Dasar nggak tahu malu." Renata memanyunkan bibirnya, lalu menatap ke arah Owen dan berkata, "Owen, kayaknya tua bangka itu lumayan hebat. Aku seharusnya nggak bisa mengalahkannya, sebaiknya aku serahkan dia padamu." Renata tahu akan kemampuannya dan tidak memaksakan diri untuk bertarung melawan Joseph. Kamu bantu saja aku lindungi Teresa dengan baik." Owen mengangguk, lalu berjalan maju dan berhenti di jarak sekitar 3 meter dari Joseph. "Nak, siapa kamu? Suruh gadis tengik itu bertarung denganku. Pecundang sepertimu masih belum layak melawanku." Joseph melirik Owen dengan tatapan merendahkan. Meskipun tidak tahu seberapa tinggi basis kultivasi Owen, Joseph merasa Owen tidak mungkin sekuat Renata. Bagaimanapun juga, Renata masih muda, tetapi basis kultivasinya sudah mencapai tahap akhir alam Mugana. Bakat bela diri semengerikan itu sangat langka dan Renata pasti tidak tertandingi oleh orang segenerasinya. Jika tebakannya tidak meleset, Owen seharusnya hanya merupakan pengikut Renata.
Sekarang, Renata malah mengutus pengikutnya untuk bertarung dengan Joseph. Joseph merasa Renata sengaja ingin menghinanya. Jadi, dia pun merasa tidak rela. Yang kamu bilang benar, kacung sepertimu memang gak layak bertarung denganku. Begini saja, aku akan melawanmu hanya dengan menggunakan sebuah jari. Kalau kamu bisa menahan serangan jariku ini, aku akan pertimbangkan untuk melepaskan keluarga Wells. Ujar Owen dengan tenang sambil menunjukkan jari tengahnya. Apa, nak, beraninya kamu merendahkanku? Dasar nggak tahu diri. Saat melihat Owen menunjukkan jari tengahnya, Joseph langsung murka. Awalnya, dia mengira Renata sudah cukup arogan. Tak disangka, Owen yang hanya merupakan pengikut Renata ternyata jauh lebih arogan lagi. Nak, berhubung kamu begitu ingin mati, aku akan menghabisimu dulu. Seusai berbicara, Joseph langsung menyerang Owen dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Cuma punya sedikit kemampuan sudah berani sok hebat. Dasar nggak tahu diri, dengus Owen. Kemudian, dia menyambut serangan Joseph dengan sebuah jarinya. Saat melihat situasi ini, Alfred, Winston, dan yang lain langsung heboh. Anak itu arogan sekali, beraninya dia melawan Joseph hanya dengan menggunakan sebuah jari. Kurasa dia benar-benar sudah bosan hidup. Alfred dan beberapa ahli keluarga Wells tersenyum sinis. Mereka menatap Owen dengan tatapan penuh ejekan. Pemikiran mereka kurang lebih sama dengan Joseph. Mereka juga mengira bahwa Owen hanyalah pengikut Renata dan merasa basis kultivasi Owen tidak mungkin lebih tinggi dari Renata. Bab 1151. Dengan kekuatan Joseph yang sudah hampir mendekati tahap puncak alam Mugana, bahkan Renata yang memiliki bakat bela diri mengerikan juga bukanlah tandingan Joseph, apalagi Owen yang hanya merupakan seorang kacung. Tindakan Owen yang menggunakan sebuah jarinya untuk melawan Joseph sangat arogan dan bodoh. Cepat lumpuhkan anak itu. Jamal yang berdiri di samping terlihat bersemangat dan menatap Owen dengan penuh kebencian. Dia tahu bahwa Joseph merupakan ahli tingkat tinggi keluarga Wells dan kekuatannya pasti jauh lebih hebat daripada Owen. Jika tebakannya tidak meleset, Owen pasti akan terluka parah setelah menerima serangan Joseph itu. Gawat, berkebalikan dari orang-orang dari keluarga Wells yang terlihat gembira, Indah langsung ketakutan dan wajahnya menjadi pucat. Dia memang tidak tahu seberapa hebat kekuatan Owen, tetapi dia tahu bahwa Owen hanyalah orang dari luar kota. Tidak peduli seberapa hebat pun Owen, dia juga tidak mungkin mampu melawan keluarga Wells. Bukan hanya begitu, Indah dan kelompok Owen juga berada dalam pihak yang sama. Begitu kelompok Owen berhasil dikalahkan, dia juga pasti akan tertimpa musibah. Dalam sekejap, dia pun merasa sangat khawatir dan putus asa. Nak, mati sana, ujar Joseph dengan tatapan membunuh yang sangat mengerikan. Owen yang menggunakan sebuah jari untuk melawannya merupakan penghinaan besar baginya. Selanjutnya, Joseph menambah kekuatannya dan mengerahkan kekuatan penuh dengan niat untuk melumpuhkan Owen dalam satu serangan. Jika tidak, dendam di dalam hatinya tidak akan terlampiaskan. Bro, di bawah tatapan semua orang, jari Owen menghantam tinju Joseph dengan kuat. Namun, pada detik selanjutnya, hal yang menggemparkan semua orang pun terjadi. Owen sama sekali tidak dikalahkan oleh serangan Joseph. Sebaliknya, energi spiritual dari ujung jari Owen menembus serangan Joseph dan menghantam dadanya dengan kuat. Puff! Joseph memuntahkan darah, lalu melayang sejauh beberapa meter sebelum jatuh ke lantai dengan kuat. Kemudian, bagian dadanya terasa sangat sakit karena ada setidaknya 3-4 tulang rusuknya yang patah. Luka yang dialaminya cukup serius. Enggak mungkin. Saat melihat situasi ini, semua orang yang ada di tempat selain Renata dan Teresa langsung tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Joseph yang basis kultivasinya sudah hampir mencapai tahap puncak alam Mugana akan dikalahkan oleh serangan sebuah jari Owen. Bukankah ini sangat sulit dipercaya? Jika bukan karena menyaksikannya sendiri, mereka tidak mungkin percaya ini adalah kenyataan. Enggak mungkin. Apa basis kultivasi anak itu sudah mencapai tahap puncak alam Mugana? Gumam Alfred setelah tersadar dari keterkejutannya. Alfred tahu bahwa basis kultivasi Joseph sudah mencapai tahap akhir alam Mugana. Dia juga merupakan salah satu orang terhebat di antara keturunan generasi kedua. Namun, Owen malah mampu mengalahkan Joseph hanya dengan satu serangan. Itu berarti kekuatan Owen paling tidak sudah berada di atas tahap puncak alam Mugana. Alfred awalnya mengira bahwa Renata sudah sangat hebat karena bisa mencapai tahap akhir alam Mugana dengan usia semuda itu. Namun, Owen yang terlihat biasa-biasa saja ternyata memiliki basis kultivasi dan bakat seni bela diri yang jauh lebih mengerikan daripada Renata. Dapat dibayangkan betapa terkejutnya dia saat ini. Apa, basis kultivasi anak itu sudah mencapai tahap puncak alam Mugana? Apa dia masih bisa disebut manusia? Bab 1152. Begitu mendengar ucapan Alfred mengenai kekuatan Owen, semua orang pun merasa sangat terkejut. Owen terlihat hanya beberapa tahun lebih tua dari Renata, tetapi basis kultivasinya ternyata sudah jauh lebih tinggi dari Renata.
Bakat bela diri ini yang mengerikan ini mungkin tidak dapat ditandingi oleh Renata sekalipun. Konyolnya, tadi mereka semua mengira Owen hanyalah pengikut Renata. Sekarang, mereka baru sadar bahwa sebenarnya Renata yang merupakan pengikut Owen. Orang terhebat di antara mereka bertiga bukanlah Renata, melainkan Owen. Dasar sekelompok orang berwawasan sempit. Sekarang, kalian sudah tahu kehebatan Owen, kan? Ujar Renata dengan bangga. Dia merasa sangat puas setelah melihat reaksi semua orang. Gadis tengik, nggak usah sombong. Memangnya kenapa kalau basis kultivasinya sudah mencapai tahap puncak alam Mugana? Dia mau melawan keluarga Wells hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Jangan mimpi, ujar Alfred dengan dingin. Owen masih muda, tetapi basis kultivasinya sudah mencapai tahap puncak alam Mugana. Bakat bela dirinya yang mengerikan itu memang tidak bisa ditandingi oleh orang dari generasi muda Jenggala maupun Loram. Bahkan Alfred mau tak mau juga merasa kagum pada bakat Owen. Namun, Owen tidak seharusnya bermusuhan dengan keluarga Wells. Dengan kekuatan dan latar belakang keluarga Wells, mereka memiliki beberapa petarung tahap puncak alam Mugana dan bahkan ada 3 petarung semi alam Rigana. Dengan kekuatan sebesar ini, menghabisi Owen merupakan hal yang sangat mudah. Pak Tua, siapa yang bilang basis kultivasi Owen baru mencapai tahap puncak alam Mugana? Dasar sok tahu, cibir Renata. Dia menatap Alfred dengan penuh ejekan. Bukan begitu, memangnya basis kultivasinya sudah mencapai semi alam Rigana? Tanya Alfred dengan ekspresi tidak percaya setelah mendengar ucapan Renata. Bukan hanya Alfred, semua orang dari keluarga Wells juga sangat terkejut dan saling memandang dengan kebingungan. Meskipun semi alam Rigana termasuk dalam tingkatan tahap puncak alam Mugana, perbedaan di antara keduanya masih sangat jauh. Hal yang terpenting adalah, bahkan 3-4 petarung tahap puncak alam Mugana juga belum tentu bisa mengalahkan seorang petarung semi alam Rigana. Jika kekuatan Owen sudah mencapai semi alam Rigana, mereka tidak mungkin bisa menghadapi Owen dengan mudah. Apa hebatnya semi alam Rigana? Asal kamu tahu, basis kultivasi Owen sudah mencapai tahap menengah alam Rigana dari beberapa saat yang lalu. Kata Renata dengan bangga. Begitu mendengar ucapan Renata, semua orang langsung tercengang. Apa, tahap menengah alam Rigana? Gak mungkin. Alfred dan anggota keluarga Wells yang lain langsung terkejut. Namun, setelah memikirkannya lagi, mereka pun segera kembali tenang. Alam Rigana merupakan rintangan kedua para praktisi seni bela diri yang sangat sulit dilampaui. Baik di Jenggala maupun Loram, ada banyak tokoh terkemuka generasi tua dari keluarga terkemuka yang tidak mampu mencapai alam Rigana meskipun sudah berusaha seumur hidup. Dengan usia Owen yang masih muda, meskipun dia sudah mulai berkultivasi sejak dalam rahim ibunya, basis kultivasinya juga tidak mungkin mencapai alam Rigana, apalagi tahap menengah alam Rigana. Jadi, mereka tidak percaya pada ucapan Renata. Gadis tengik, bualanmu sudah keterlaluan. Benar, kamu mau menipu siapa? Apa kamu kira kami itu anak 3 tahun yang gampang dibohongi? Alfred dan para anggota keluarga Wells langsung mencibir. Tidak ada satupun dari mereka yang percaya pada ucapan Renata. Bab 1153. Terutama Alfred. Sebagai kepala keluarga Wells, basis kultivasinya sudah terhambat di semi alam Rigana selama belasan tahun dan masih belum bisa menerobos mencapai alam Rigana sampai sekarang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling jelas seberapa sulitnya menerobos mencapai alam Rigana. Oleh karena itu, Alfred tidak akan percaya bahwa Owen yang masih begitu muda sudah mencapai alam Rigana. Hal ini sama sekali tidak realistis. Terserah kalian mau percaya atau enggak, dengus Renata. Dia malas berdebat dengan mereka semua. Gadis tengik, kamu nggak usah menggertak kami. Tadi, kamu sudah melukai cucuku. Biarpun kamu lanjut membual, aku juga nggak akan melepaskan kalian. Cibir Alfred. Alfred mengira bahwa Renata sengaja membual tentang basis kultivasi Owen untuk menakut-nakuti mereka sehingga mereka memilih untuk melarikan diri, namun, trik ini tidak akan bisa menipunya. Tentu saja, dendam di antara mereka sudah semakin mendalam. Baik itu untuk membalaskan dendam Winston dan Joseph maupun melindungi reputasi keluarga Wells, Alfred tidak akan mengampuni kelompok Owen dengan segampang itu. Jika hal itu tersebar, keluarga terkemuka lain di Loram akan mengira keluarga Wells tidak kompeten sehingga tidak mampu menghadapi 2 anak bau kencur dari luar kota. Pada saat itu, keluarga Wells pasti akan dipermalukan. Hanya dengan mengandalkan kekuatan keluarga Wells. Konyol sekali, ujar Owen sambil tersenyum merendahkan. Dia sama sekali tidak takut pada ancaman Alfred. Nak, kamu sendiri yang cari masalah ya tadi. Bukannya gadis tengik itu bilang, basis kultivasimu sudah mencapai alam Rigana. Aku mau tahu apa itu memang benar atau enggak. Ejek Alfred sambil melangkah maju. Sangat jelas bahwa Alfred sudah kehilangan kesabarannya dan berencana untuk turun tangan sendiri. Dia ingin memberi pelajaran pada Owen dan membalaskan dendam Winston serta Joseph. Pak Tua, kamu sendiri masih belum mampu melawanku. Menurutku,
Kalian semua serang sama-sama saja, biar aku nggak usah buang banyak energi. Ujar Owen dengan acuh tak acuh. Ucapan Owen serius. Jika pihak Alfred ingin menyerangnya bersama, dia hanya perlu mengonsumsi sebutir pil pemicu potensi dan menghabisi mereka semua sekaligus. Arogan sekali kamu, tapi aku sendiri sudah cukup untuk menghadapi kamu. Terimalah seranganku. Setelah mendengar penghinaan yang tersirat dari ucapan Owen, Alfred pun murka. Kemudian, dia langsung menyerang ke arah dada Owen dengan kekuatan yang luar biasa besar. Shoot, saat merasakan basis kultivasi Alfred baru mencapai semi alam Rigana, Owen buru-buru mundur dan memutuskan untuk tidak mengonsumsi pil pemicu potensi. Dengan basis kultivasinya yang sudah mencapai tahap puncak alam Mugana dan ditambah dengan teknik gelombang keduanya, dia mampu melawan petarung semi alam Rigana. Berhubung begitu, Owen tidak perlu menyia-nyiakan pil pemicu potensi yang berharga. Oleh karena itu, dia buru-buru menghindari serangan Alfred dan diam-diam mencari celah untuk menyerang Alfred. Nak, buat apa kamu kabur? Kenapa? Apa kamu takut? Saat melihat Owen yang tidak berhenti menghindar, Alfred pun mengejeknya. Baguslah, ternyata anak itu bukan lawan Pak Alfred. Kali ini, dia pasti mati. Jamal dan anggota keluarga Wells dapat melihat bahwa Owen berhasil dipukul mundur Alfred. Berhubung Owen hanya bisa menghindar, tetapi tidak mampu melawan, mereka semua langsung kegirangan. Rasa depresi yang meliputi hati mereka tadi sudah sepenuhnya sirna. Owen, ngapain kamu? Basis kultivasi tua bangka itu baru mencapai semi alam Rigana. Cepat kalahkan dia dengan satu serangan. Desak Renata dengan agak tidak senang. Bab 1154. Saat berbicara, Renata juga melambaikan tinjunya dan mengisyaratkan Owen untuk cepat bertindak. Ngapain buru-buru? Aku mau pemanasan dulu, ujar Owen dengan kesal. Nak, sudah mau mati masih berani sok hebat. Kalau kamu benar-benar hebat, lawan aku secara langsung. Asal kamu bisa menahan seranganku, aku akan pertimbangkan untuk melepaskan kalian bertiga. Kata Alfred dengan dingin. Berhubung sudah tua dan kurang gesit, Alfred pun tidak mampu melakukan apa-apa terhadap Owen yang tidak berhenti menghindar. Dia sengaja berkata begitu untuk memprovokasi Owen agar Owen melawannya secara langsung. Dengan begitu, dia pasti bisa melukai Owen dengan satu serangan. Oke, akan kukabulkan permintaanmu itu. Dengus Owen dengan dingin. Dia pun memanfaatkan ketidaksabaran Alfred dan tiba-tiba menghentikan langkah kakinya. Kemudian, dia melayangkan tinjunya yang mengandung kekuatan luar biasa besar ke arah Alfred dan mengerahkan jurus gelombang kedua. Bagus, nak, kamu masih terlalu muda. Kamu nggak tahu aku lagi memprovokasimu, kan? Sekarang, mati sana. Setelah melihat Owen masuk ke perangkapnya, Alfred pun tertawa gembira. Selanjutnya, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyambut serangan Owen dengan kekuatan yang besar. Dasar nggak tahu diri, basis kultivasinya baru mencapai tahap puncak alam Mugana, tapi malah berani melawan Pak Alfred. Apa bedanya itu dengan cari mati? Winston dan anggota keluarga Wells pun tersenyum sinis dan menatap Owen dengan tatapan merendahkan. Sekarang, mereka sangat yakin bahwa kekuatan Owen hanya berada di tahap puncak alam Mugana. Jika Owen menggunakan kecepatan dan kegesitannya, dia mungkin bisa menahan 30-40 serangan Alfred. Namun, jika beradu tenaga dalam, Alfred pasti mampu mengalahkan Owen dengan hanya satu serangan karena dia memiliki kekuatan semi alam Rigana yang mendalam. Baguslah, nak, kali ini kamu pasti mati. Jamal yang berdiri di samping merasa sangat antusias. Tadi, Owen sudah mematahkan beberapa tulang rusuknya. Sekarang, dia sangat berharap Alfred bisa langsung membunuh Owen dengan serangan ini agar dendamnya terbalaskan. Namun, sebelum Winston, Jamal, dan yang lain sempat bergembira, apa yang terjadi selanjutnya langsung mengejutkan mereka. Buk, seiring dengan suara benturan yang kuat, energi sejati Alfred yang lebih kuat menembus energi spiritual Owen dan sisa kekuatannya memelesat ke arah Owen. Namun, Owen sudah mempersiapkan diri. Dia menyingkirkan tubuhnya sedikit ke samping untuk menghindari sisa kekuatan Alfred. Pada saat yang sama, dia melayangkan tinju dengan kekuatan tahap awal alam Sigana ke arah dada Alfred. Apa ini? Tanya Alfred dengan terkejut. Tadi, dia mengira bahwa serangannya sudah berhasil dan hendak melakukan serangan lanjutan agar Owen tidak bisa kabur. Namun, dia tidak menyangka bahwa Owen masih bisa mengerahkan serangan kedua setelah tenaganya habis. Saat ini, Alfred merasa seluruh kelemahannya sudah terekspos di hadapan Owen. Sebelum dia sempat bereaksi, teknik gelombang kedua Owen pun menghantam dadanya dengan kuat. Puff, puff. Alfred memuntahkan darah, lalu terpental ke lantai dengan kuat. Wajahnya juga langsung menjadi pucat pasi. Sangat jelas bahwa luka yang dialaminya cukup serius. Enggak mungkin. Saat melihat situasi ini, Jamal dan seluruh anggota keluarga Wells langsung tercengang dan mematung di tempat bak disambar petir.
Mereka tidak menyangka Alfred yang merupakan orang terkuat di keluarga Wells bukan hanya tidak mampu mengalahkan Owen, tetapi malah terluka parah oleh satu serangan Owen. Pada saat ini, kekuatan yang ditunjukkan Owen sudah sepenuhnya mengejutkan mereka. Seluruh ruangan pun menjadi sunyi senyap. Bersambung.